Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Dwi Prasetyo, salah satu mahasiswa STEMIK Bina Syarana Global, mengambil jurusan Software Engineering kelanjutan studi. Di sini saya akan menaparkan sebuah tugas praktikum dimulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan 13. Untuk itu saya akan mulai saja. Saya akan membuka menggunakan NetBeans. Di sini akan dari pertemuan pertama itu menggunakan fasilitas layout manager. Untuk langkah pertama, kita harus menguasai fasilitas layout manager di IDE NetBeans. Kita buka, ini sudah terbuka NetBeans IDE. Kita pilih view file, kita pilih new, kita buka Java application, kita next, kita bikin judul BSG 2020. Terus kita finish, karena di sini saya sudah buat BSG 2020. Kita beri nama di location-nya. Untuk dari BSG 2020, kita klik new, kita bikin buat Java Page, dan akan muncul BSG, image, koneksi, report, dan view. Dari BSG view ini, kita akan membuat frame class. Untuk itu kita akan buat new, terus kita bikin Java form, dan akan muncul data class, yaitu frame class, frame consent, itu data master ya, yang akan berupa data-data. Nah, ini sudah kita buat. Untuk langkah keduanya, kita akan membuat menu. Karena sudah dibuat fly menu, kita klik saja, kita bikin desain. Nah, di sini kita akan membuat desain menu ya. Ini di sini ada utilitas, nilai, jurusan, mata kuliah, mahasiswa, terus user. Untuk membuat data menu ini, kita bisa memilih gambar-gambar ini. Kita bisa cari kita teliti, kita lihat kritis. Kita pilih icon, terus kita copy saja. Di sini BSG image, kita simpan. Nah, nanti kita pilih icon, terus kita tampilkan di sini. Kita di sini pilih mana ya, ikonnya, icon.
Nah ini, kita pilih. Tapi sebelumnya kita namain dulu ini utilitas, nilai, jurusan, mata kuliah, mahasiswa, user. Terus kita bikin data login, frame login persis. Nah ini sama, kita drag, kita pilih account, terus username, text. Nah ini kalau kita beri nama, ini edit, ini bisa dihilangkan saja, tadinya biasanya txt, ini txt, kita edit. Terus kita beri nama text pass, di sini juga dan namanya tag user. Nah ini kita login, codingannya frame login, connection, db connection. Ini user, tab password sesuai desain di sini kita nampak. User tulisan tidak boleh beda dengan desain txt-nya. Nah, ini paste connection. Ini user pertama, password. Ketika kita klik user, kita kasih nama user, maka akan login gagal misalkan ada kesalahan nama dan password user. Tapi sebelumnya itu kita bikin koneksi dulu. Nah ini kita bikin koneksi Java-nya. Nah ini, kalau tidak ada koneksi ini, kita akan tidak terhubung antara database yang kita buat. Nah di sini saya sudah membuat database menggunakan PHP MyAdmin. Kita klik saja. Nah di sini kita klik user. Nah ini sudah ada username. Karena di sini ada 3 user, yaitu mahasiswa, petugas, admin. Kita lihat strukturnya. Nah ini username, password, level. Karena di sini level, karena ada 2 user untuk pembuatan login, yaitu terdiri mahasiswa, petugas, admin. Tapi sebelumnya kita sumnya kita hidupkan dulu. Kita balik lagi ke NetBeans. Nah ini 3306 itu dari next sum control panel. Ini harus 33606 harus sama di sini 3306. Ini database kita yang kita buat di localhost PHP MyAdmin. Ini kita nama untuk pembuatan PHP admin ini database kita new aja. Kita namain database apakah database 1 seperti ini. Nah ini kelasnya dari sebuah database. Misalkan ini kelasnya kita nama kelas konsentrasi mahasiswa. Nah nanti dia akan muncul, kita akan ngisi struktur seperti ini: ID name, ID prodi, ID concept. Next kita balik lagi. Untuk pertemuan 3
Sini saya akan mengenalkan beberapa perintah kejadian. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk menyelesaikan mempelajari modul ini dapat mengenal beberapa perintah kejadian yang sering dipakai dalam membuat program aplikasi. Yaitu pertama, kita mengenal beberapa fasilitas layout manager, di mana ada di dalam NetBIOS IDE terdiri beberapa plate. Jadi antaranya yaitu di sini ada panel, scroll pane, internal frame, tab pane, toolbar, layer pane, split pane, desktop pane. Nah, di sini sudah ada desain data mahasiswa. Kita buat desain. Di sini kita menggunakan label txt ini button cari itu menggunakan button. Ini txt label, terus di sini kita menggunakan tabel konten. Nah, ini di sini kita bikin name, nama, nomor telepon, program studi, konsentrasi. Misalkan ada tambahan, kita insert aja, nanti di sini akan muncul. Kita tambahin nama yang kita inginkan di dalam suatu data tabelnya. Nah, di sini kita buat juga. Di sini kita pilih combo box. Nah, di sini ada combo, kita cari. Nah, ini combo box. Di sini kita tabel, kita cari table. Nah, ini table. Terus kita buka, pilih saja table content, kita kolam yang standarnya ya, tadi saya sudah jelaskan. Kita beri nama di sini button cari, terus kita kasih nama change, B cari, di sini B refresh. Ini kita nama edit text jadi nama. Terus di sini txt kita change jadi T. Jadi dari sebuah ini kalau di codingan kita harus memperhatikan nama sesuai dengan yang kita desain, pemberian nama. Kalau beda, dia akan terjadi error. Nah, ini interdelete, ini untuk tampilan desain ya, menjadi ke tengah atau ukurannya. Nah, ini kita buat name, menggunakan pakai get string name, alamat, nomor telepon, nama prodi, nama konsen. Kenapa di sini objeknya kosong, objek sama dengan new, objeknya 6. Di sini terdiri 1 2 3 4 5 6. Dimulai dari objek 0, jangan di objek 1. Karena di sini berawal dari tahap 0 dulu. Nah, kita kasih nama 1 2 3 4 5. Nah, ini kita pilih terus get string. Nah, kita klik, kita buat private void get combo product.
nama Prodict. Kenapa kita di sini memunculkan ini nih program. Jadi antara Prodict dengan mahasiswa, konsentrasi dan segala ini dia akan muncul. Nah, ini juga ini consent untuk memunculkan desain dari combo. Nah, ini diharapkan tidak terjadinya sebuah kesalahan ya. Tapi misalkan ada kesalahan, dia akan sistem ini akan mengasih tahu di mana kesalahan itu, dan kita kemungkinan bisa mencari dari sebuah coding yang terjadi ada kesalahan. Biasanya sih sering koma juga ngaruh, atau penulisannya, atau pemilihan atribut dari codingan itu sendiri. Nih, kita sudah get provide ID consent. Nah, ini akan menghubungkan antara desain mahasiswa ini untuk menghubungkan antara combo ini. Di sini kita name, nama, alamat, teman-teman program studi konsentrasi. Dia akan muncul di sini di tabel ini. Sama dengan data master yang berupa mata kuliah, Prodict, konsen, kelas. Dan jangan lupa di sini kita harus koneksi dulu untuk ke database. Kalau tidak, dia tidak bisa, akan terjadi error karena dia meminta dari PHP MyAdmin itu untuk memunculkan antara database dengan sistem yang ada di NetBeans IDE versi 812. Untuk membuat database dan tabel dengan menggunakan MySQL yang tadi saya sebutkan, yaitu saya menggunakan PHP MyAdmin, menggunakan PHP admin. Nah, ini saya udah buat. Terus akses database menggunakan JDBC, yaitu memahami apa itu JDBC di pemrograman Java. Ya, itu yang tadi saya jelaskan, membangun koneksi setelah melakukan pemanggilan terhadap driver Jfile. Ini koneksi kita buat ya, koneksinya nih. Nah, ini ya, nih kita buat SQL koneksi, dev manager, prepare statement, result, SQL result, SQL expression. Nah, ini perhatikan ini ya juga nih. Ini penting untuk database namanya ya, sesuai dengan dikoneksi. Nah, kita pilih untuk
satunya itu membuat dari libraries, yaitu pilih a DJR folder. Nah, terus kita cari file connector. Nah, ini saya menggunakan MySQL connector Java 8100. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini kita mana ya, ada. Nah, kalau salah ada di sini. Sudah ada. Nah, ini dia. Nah, ini sudah ada. Untuk menambahkan MySQL Java ini, kita klik add library. Nah, kita cari MySQL JDP driver. Karena saya sudah nah ini dia. Kita pilih add library. Akses database menggunakan JDBC2. Kita coba lihat ya, teman-teman. Kita lihat dulu. Nah, kita buka menu. Oke, kita pilih BSG, view, kita pilih menu. Nah, di sini kita pilih change variable name. Nah, di sini kita buat variable menunya itu login, keluar. Kita beri nama admin login. Terus ini juga nilai, kita klik saja di sini. Saya keluar. Hingga entry prodi, entry mata kuliah, ini di menu item ya. Kita bikin menu di sini nih, menu. Terus variable modifier dengan cara pilih menu atau menu, pilih properties. Nah, ini terus pilih type kode. Nah, pilih type kode. Terus kita pilih variable modifiers, pilih files. Udah kita ini files. Nah, kita close saja. Sudah kita buat oke. Menambahkan kode program di file menu. Nah, ini kita sudah buat tadi. Nah,
ini. Nah, ini Java Swing, Java Frame, Java EU file. Ini ya. Kita sesuai yang diajarkan Pak Ferry, kita isi semua. Nah, ini menu nilai, jurusan, mata kuliah, menu mahasiswa, public static void login apabila gagal ya. Ini login sukses. Jadi ketika ada suatu login yang gagal, maka dia tidak akan masuk ke dalam menu. Nah, apabila terjadi login sukses, nah ini Prodict Asian Improvement ya, ini frame Prodict. Kita masukkan semua data-data dari frame class ini ke dalam menu, jadi akan terhubung. Ini frame mata kuliah. Ketika dari menu dibuat kita untuk membuka frame mahasiswa di dalam menu, nah ini kita hubungkan ke sini, ke dalam menu data desain menu. Jadi tiap-tiap kita buka menunya, dia akan terhubung antara dari menu ke desain menu ke menu kelas, ke kelas-kelas. Terus lanjut kita membuat akses database menggunakan Hibernate Annotation 1. Memberikan variable name di frame Prodict. Kita buka. Nah, ini frame Prodict. Kita pilih blade ini, terus kita pilih swing control, pilih change variable name, kita menamat ini berupa teks, jadi teks kita kasih nama TID Prodict. Nah, ini kita kasih nama cari, nama program studi, ini label cari, ini button cari, B cari, ini B refresh button, ini B simpan, B ubah, hapus, B reset, ini tabel. Dan jangan lupa ini tabel konteks kita isi berupa kolom. Apabila ada penambahan kita insert, terus kita kasih nama apa gitu. Kita tutup. Kita lihat cek codingannya dan berupa ini. ID Prodict nama ini. Nah, yang diperhatikan harus kita lihat ini ada tanda tanya. Ini sesuai dengan folio yang ada di desain, yaitu kita namain ID Prodi sama nama Prodi. Ini harus sesuai yang ada di penamaan yang ada di PHP. Nah, ini kita pilih Prodi ya. Nah, kita klik struktur. Nah, ini ID Prodi, nama Prodi. Ini harus sesuai dengan yang ada di database PHP MyAdmin. Ini harus sama. Nah, atribut kelas lain juga sama kayak begitu. Ini harus kita perhatikan. Apabila ada ID Prodict ini, name Prodict, kita kasih tanda tanya itu 1, 2. Apabila ada 3, misalkan contoh
mana ya, ini ya, kita contoh mahasiswa. Kita lihat nah ini 1 2 3 4 5 6. Nah di sini ada 1 2 3 4 5 6. Nah ini jangan sampai lupa untuk pengisian tanda tanya ini, kita atributnya jadi 6. Itu yang harus diperhatikan. Maaf, ada suara. Ya, saya akan lanjutkan, yaitu pertemuan 9, yaitu akses database menggunakan Hibernate Framework 2. Tujuannya kegiatan belajar ini yaitu dapat mengenal dan menguasai akses database menggunakan Hibernate Annotation Framework 2. Kita lihat di sini desain data mahasiswa. Kita pilih frame mahasiswa, terus kita pilih base view. Kita pemberian nama variable atau variable name pada masing-masing view. Menambahkan kode program di frame mahasiswa. Tadi kita sepertinya sudah menjelaskan di bagian sini ya. Saya sudah menjelaskan di bagian sini. Kita pilih ini, terus view, terus me option. Nah kita pilih ini, kita akan keluar di decodingan di data table ini. Coba kita ini pilih mouse ini, terus kita nah ini sudah ada. Ini yang kita perlu tabel ini ya, jangan lupa ini kodengan ini karena untuk menampilkan di sebuah desain data tabel. Nah contohnya kita run saja, coba ya, kita run. Ini sudah kita menu, kita login. Sekarang sini admin ini harus sesuai yang kita buat di database PHP my admin. Kita ke sini. Kita coba, misalkan kita kasih salah login 1 2 4 5, misalkan contoh. Nah, user admin gagal login, cek lagi user dan password Anda. Oke, kita balik lagi, kita admin 1 2 4 6.
Wizard admin berhasil login. Nah, kita sudah tampilkan. Kita masuk ke mahasiswa, entry data mahasiswa. Nah, kita refresh dulu. Untuk menambahkan sebuah database di tabel, kita akan isi misalkan 02 atau nomor NIM mahasiswa 1522. Misalkan kayak namai Ridwan, jalan Cimone, nomor 02 0216688. Kita pilih teknik informatika. Ini program studi itu ada dua ya, yaitu teknik informasi dan teknik informatika. Kita pilih teknik informatika dan sini ada pilih konsentrasi. Misalkan kita pilih software engineering. Kita simpan atau kita pilih komputer net. Kita coba simpan apakah ada kesalahan atau tidak. Nah, sudah tersimpan. Mahasiswa berhasil ditambahkan. Nah, apabila kita mau ubah, kita rubah dulu. Misalkan di sini kita nama Ridwan admin, Ridwan Budi, nama panjangnya Budi. Di sini kita pilih komputer accounting dan kita pilih sistem informasi, kita ubah. Mahasiswa berhasil diubah. Jadi di sini jadi namanya Ridwan Budi, Jalan Cimone, Sistem Informasi Komputer Accounting. Kita reset, akan data hilang. Terus kalau di sini coba kita cari namanya Baharudin. Kita cari. Nah, jadi dia akan memunculkan nama Baharudin. Saya akan mencoba refresh dulu. Kita masukkan 021. Di sini misalkan Baharudin Joyo. Sini jalan alamat Jalan Banjar nomor 20. Sini kita nomor asal. Terus ini kita informatika, kita pilih desain bisnis ya, income. Kita simpan. Mahasiswa basic. Nah, kita cari nama Baharudin ada 2 tapi dengan nama beda, nama panjangnya. Di sini ada Jalan Betet. Sini Betet 6 Karawaci, di sini Jalan Banjar namanya. Nah, kita close saja. Berikutnya kita yaitu membuat akses database menggunakan DBD paket.
Tujuannya itu dapat mengenal menguasai akses database menggunakan DBP paket. Nah, kita klik frame user, tambah user, dan pilih frame user, kita buka BSG view, kita pilih frame user, kita akan menampilkan desain tambah user. Di sini kita beri txt user. Di sini kita pilih txt password. Di sini kita pilih table. Di sini kita pilih button cari, button refresh. Di sini kita password. Di sini kita pilih admin, simpan, ubah, save. Kita lihat codingannya. Nah, ini codingannya, teman-teman. Nah, di sini jangan lupa, di sini karena ada 3, yaitu username, password, level yang terdiri dari admin, mahasiswa, petugas. Nah, ini jangan lupa, ini tag usernya harus sama dengan ada yang didesain ini. Kita nih lihat, perhatikan, cek nah ini jangan lupa, yang harus diperhatikan. Nah, ini kita update, misalkan ada perubahan, kita update ya usernya. Kita coba, teman-teman ya, coba kita run di filenya. Nah, refresh. Nah, di sini ada petugas, di sini ada mahasiswa. Ya kan, misalkan mahasiswa, kita ingin ngerubah passwordnya, ya kan? Jadi misalkan ini ini misalkan admin. Di sini passwordnya 1246, ya kan? Kita rubah. Misalkan jadi 2147. Kita ubah. User berhasil diubah. Misalnya kita admin cari. Nah, admin. Misalkan kita rubah, refresh. Misalkan di sini kosongin. Apa kita bisa ya menambah kantor, coba ya, 1255. Apa bisa ditambah, bisa disimpan kantor. Nah, bisa ini, tapi saya mau hapus saja. Oke, nah sudah berhasil. Dari press keluar. Tadi user kita password kita menjadi user admin kita rubah jadi 1247. Nah, kita close, coba kita run dari menu. Ini kita login, apakah berhasil? Admin tadi kita rubah jadi 1247. Kita login, user admin berhasil.
berhasil login. Nah, sini kita edit user, kita buka. Nah, kita refresh. Nah, di sini kita rubah. Ini. Kita close. Untuk pertemuan yang ke-11, kita membuat laporan menggunakan Jasper Report. Nah, tujuannya yaitu dapat mengenal dan menguasai pembuatan laporan sederhana dengan menggunakan Jasper Report. Mengenal Jasper Report dan Ear Report. Jasper Report menggunakan library dengan lingkungan Java untuk pemroses laporan dengan library. Dapat menampilkan laporan dalam bentuk print, preview, melakukan ekspor ke beberapa format dokumen lain, antara lain PDF, HTML, TXT, Excel, menampilkan gambar grafik maupun tabel. IL pun merupakan visual designer untuk membuat laporan yang kompleks menggunakan Jasper Report tanpa harus memiliki pengetahuan tentang XML. Nah, di sini ada beberapa fitur report, yaitu mendukung 90% mendukung Jasper Report text, menggambar, rectangles, liners, ellipse, text, fields, field chart, support report. Kita persingkat aja. Pertama, membuat koneksi ke DBMS. Ya, kita pilih service, di sini database. Ya. Kita klik icon service, terus kita pilih database. Nah, kita pilih new connection. Ya. Terus pilih driver connector MySQL connector JDriver. Kita next. Nah, kita namakan MySQL ini, kita delete. Kita sesuaikan dengan nama yang ada di PHP MyAdmin, yaitu kita menggunakan sakdbsg. Kita isi, makanya di sini kita isi skdsb. Kita next, terus finish. Karena saya sudah membuat database-nya, maka saya tidak memerlukannya. Nah, akan muncul di sini nanti. Nah, ini akan muncul di situ. Akan muncul. Pilih, terus kita pilih connect untuk mengaktifkan. Nah, ini kita okein saja. Nah, ini harus begini tandanya nih. Kalau masih retak gini berarti belum connect. Menambahkan Ring Earpod ke NetBeans. Untuk itu kita masuk ke data source ini ya, data source nih. Nah, ini namanya data source. Kita pilih tools. Kita pilih plugins, ya kan? Kita tunggu saja berapa menit. Nah, kita pilih pada kotak ini terdapat yaitu update. Ya, ini update available plugins to download, install, sama setting. Kita pilih download ya. Nah, kita pilih add links. Nah, ini di copy aja. Ini kita drag.
Tapi sebelumnya kita harus mendownload Jaspernya itu. Nah, Jasper Jasper reportnya kita harus download. Kita masukin file, terus kita pilih di sini poin pendukung ini, kita open. Nah, ini karena begini, karena karena sudah terinstall, sudah ke download ya, makanya tidak akan muncul. Lanjut. Setelah itu kita pilih tools, sudah ya, kita pilih tools tadi sudah bikin ini. Nah, kita pilih new, pilih icon tools report data source. Nah ya kan, nih kita pilih full new, pilih mana ya, kita tulis option, maaf, pilih report ini ya, ada tersud ini namanya report. Nah, terus kita pilih new ya kan, pilih new need balance, kita pilih need balance, kita next, kita beri nama sesuai dengan yang ada di PHP My Admin. Saya berikan namanya, setelah itu tes apa terkoneksi. Nah, kita ini buat ini namanya di sini, kita contreng. Nah, ini akan keluar di sini. Lanjut, sudah kita namakan. Nah, sekarang kita masuk ke project lagi, kita pilih BSG report. Nah, BSG report, kita new, pilih order, kita pilih report wizard, kita next, kita pilih ini. Di sini banyak pilihan, tapi yang standar kita pilih ini, blank A4. Kita next, kita isi namanya apa, misalkan kita bikin report konsen atau mahasiswa, maka kita namakan report MHS. Next, terus finish, dia akan muncul di BSG report ini. Kita coba. Nah, ini seperti ini. Nah, kita lihat, misalkan kita lihat report mahasiswa. Kita lihat desain. Nah, kita keluar desain. Nah, kita coba preview. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada nama Baraudin Joyang tadi saya tampilkan. Ini kita buat report ya, laporan data mahasiswa.
kita ada yang saya lupa sampaikan tadi. Kita pilih ini ya, basecamp report, kita new, kita order, terus kita pilih JSP report, kita next, kita pilih ini next. Kita misalkan contoh apa, Mahase MHS, TMHS, kita next, kita pilih Desni, kita pilih mahasiswa. Nah ini akan tampil ini, kita pilih, kita klik aja, double klik, kita oke. Nah kita next, terus finish, dan akan tampilan seperti ini. Dan ada desain, kita desain nama ini pakai kita lihat di sini static text, static. Ini laporan, ini kita namakan pakai static. Ini text file, ini static, ini tanggal, kita ini yes. Ini kita pilih new tanggal, kita pilih, dan seperti ini. Kita preview, kita tunggu. Nah muncul name, nama, alamat, nomor telepon atau HP. Di sini sudah ada. Setelah itu mengintegrasikan laporan Jasper report dengan JFrame. Tujuannya yaitu dibuat dengan fasilitas report dapat dipanggil oleh JFrame form dengan salah satu syarat adalah file JRXML telah dijalankan dan muncul file Jasper. File Jasper inilah yang nantinya akan dipanggil oleh JFrame form. Langkah-langkahnya yaitu pastikan database telah aktif, pengaturan data service telah disambungkan atau connect, rancangan dengan import telah dibuat. Setelah itu masuk ke data source. Pada kode program terjadi kesalahan karena belum memasukkan libraries. Kita masuk ke menu ya, menu ini. Nah, kita desain, kita siap shortsnya. Nah ini kita masukkan Jasper Component Manager, Jasper File Manager, Port HTML. Langkah klik kanan libraries. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Nah, ini libraries, library. Kita pilih, kita add, terus pilih jar, kita pilih Jasper report. Nah kita ini drag, kita masukkan,
Setelah itu kita open dan akan tampilan seperti ini. Kita pilih jar the folder ya. Setelah itu kita pilih juga Jasper ini, kita pilih ini juga Jasper Report versi 3.74. Terus kita lihat codingannya. Jangan lupa di koneksi kita tambahin juga. Nah, di koneksi ini kita tambahin juga. Nah, kita tambahin ini, jangan lupa. Nih, kita tambahin untuk menghubungkan antara Jasper report ini, reportnya. Kita balik lagi, kita menu, mana menu ya. Nah, ini kita tambahin Jasper Report Campaign Manager. Nah, ini Jasper Report, terus Jasper Print, dan lainnya. Kita coba ya. Kita coba. Hasil. Nah, ini keluar ya, teman-teman, Jasper viewer. Sudah keluar, sudah berhasil. Terus langkah kita keluar dulu, teman-teman. Kita keluar. Nah, untuk pertemuan terakhir yaitu membuat laporan Jasper Report dengan JV Form. Kita desain dulu, kita nambahkan basic view new, terus kita pilih JV Form, kita namakan friend laporan data mahasiswa atau apa. Di sini saya sudah buat. Nah, ini kita lihat desainnya. Nah, kita buat di sini, kita menggunakan internal flame. Terus di sini kita buat button lihat laporan. Di sini kita lihat tutup laporan. Ya. Terus kita buat codingannya seperti ini. Nah, ini koneksi. Ini biasanya jangan lupa ini kita buat untuk menghubungkan antara koneksi, BSG koneksi. Kita ini tidak rubah nih. Nah, kita buat pet report string ini Jasper. Nah, ini kita buat Jasper line ini untuk membuat di sini scroll pen. Ini tulisannya harus hati-hati, harus sama. Nah, ini scroll plan. Kita lihat koneksi. Nah, ini ditambahkan nih pet report koneksi. Ya, teman-teman jangan lupa, ini jangan sampai ini, kalau enggak tidak bisa. Sudah.
Nah, kita coba dan kita lihat laporan. Nah, sudah keluar. Kita geser saja. Ini sudah ada. Kita tutup. Sekian dan terima kasih. Berikut sudah saya paparkan tugas praktikum dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-13, yaitu mata kuliah pemrograman objek 2 dengan menggunakan sistem NetBeans IDE 812 dengan Java ya, dengan menggunakan Java. Sekian, apabila ada kekurangan terhadap presentasi saya dalam tugas praktikum ini, misalkan masih ada kekurangan, mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.